Hai semua, ketemu lagi dengan Baskoro di Slow Living ala-ala. Hari ini kita bahas tentang gaya hidup dan menabung. Khususnya kita fokuskan ke cara menabung yang mudah dan sederhana. Menabung itu sebenarnya secara prinsip itu sederhana, yaitu apa yang kita dapatkan dibandingkan dengan apa yang bisa kita sisihkan. Jadi pendapatan kita dibandingkan dengan apa yang bisa kita sisihkan dan tidak kita pakai. Mudah kan? Apa yang bisa kita dapatkan dan apa yang bisa kita sisihkan sebenarnya dibagi dalam dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah apa yang kita dapatkan. Agar kita bisa menabung dengan baik, maka tentu saja pendapatan kita harus kita naikkan lebih tinggi ya. Jadi dia harus dinaikkan sehingga kita punya spend budget atau anggaran yang lebih untuk kita bisa tabung. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita sisihkan, atau sebenarnya yang lebih penting dan kita kelola adalah bagaimana kita bisa menyisihkan dari penghasilan kita. Apa yang kita dapatkan? Cara menabung itu sederhana, yaitu mau nggak mau kita harus meningkatkan pendapatan kita sehingga kita bisa menabung. Caranya ya satu, pertama kita belajar lebih giat, kita improve diri kita sehingga kita punya kesempatan untuk dapat kenaikan promosi atau gaji yang lebih baik dari kondisi kita saat ini. Jadi tugas kita tentu saja pertama kita tingkatkan kompetensi kita, kemudian yang kedua kita perluas jaringan kita sehingga kesempatan yang ada jadi lebih luas antara kompetensi kita yang sudah naik, kemudian jaringan yang diperluas tadi. Jika sudah rezeki kita, maka kita bisa match. Itu satu. Namun hal ini juga ada kelemahannya. Karena menaikkan penghasilan kita ataupun menaikkan karir kita, itu tidak semua hal ada di dalam genggaman kita, ada di dalam genggaman kita. Tidak semua hal itu bisa kita kontrol, sehingga ada faktor X dari tempat lain yang membuat seringkali kita tidak mendapatkannya. Padahal kita secara kompetensi kita sudah siap, jaringan sudah luas, tapi kadang-kala ya bahasa mudahnya kita belum berjodoh, belum rezeki kita, sehingga kita belum bisa mendapatkannya. Kemudian faktor yang kedua, sejauh mana kita bisa menyisihkan. Karena seperti yang disebutkan tadi, yang pertama ya, yang faktor utama tadi, pendapatan kita tidak semuanya bisa kita kontrol, atau tidak kita ingin pendapatan kita naik belum tentu kita juga mendapatkannya kan. Karir belum tentu naik, atau kita meluangkan waktu di dunia bisnis, misalkan buat yang sepulang kerja, kemudian dia bekerja di tempat lain seperti ngojek, jadi fasilitator, jadi trainer, ngajar di mana-mana, itu juga belum tentu menghasilkan. Sehingga ada satu faktor yang membuat kita bisa lebih pasti untuk mendapatkan tabungan yang lebih, yaitu faktor gaya hidup kita. Apa sih yang harus dilakukan? Caranya sangat sederhana, namun melakukannya tentu saja tidak sesederhana itu, yaitu kita harus mengontrol gaya hidup kita harus mengontrol kebutuhan kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang benar-benar sebenarnya hanya sekedar keinginan kita. Apa yang kita butuhkan adalah suatu hal yang memang seharusnya kita butuhkan. Jika kita tidak mendapatkannya, kita akan kesulitan. Sementara apa yang kita inginkan tadi adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak perlu amat, kita tidak kesulitan, kita tidak mati jika kita tidak mendapatkannya. Kalian semua bisa melakukan catatan atau notulen kecil mana yang benar-benar kalian butuhkan, mana yang benar-benar sebenarnya hanya keinginan kalian saja. Jadi kalian harus bijak-bijak menentukan.
Namun sebenarnya yang perlu kita siapkan juga di pola pikir kita ya, di mindset kita itu, bahwa sebenarnya apa sih yang buat kita bisa menyisihkan sehingga bisa ditabung nggak, atau mau buat dana darurat, atau mau buat investasi, atau taruh di obligasi, atau yang lainnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah tetapkan gaya hidup kita, ya, gaya hidup kita itu harus lebih rendah dibanding pendapatan kita saat ini. Kenapa menetapkan gaya hidup itu lebih penting untuk lebih rendah dari pendapatan kita saat ini? Karena ada satu hal, setinggi apapun penghasilan kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau gaya hidup kita tidak terkontrol, kita tetap akan kesulitan kok. Anda bisa lihat banyak orang yang mungkin levelnya manajer, levelnya GM, bahkan direktur sekalipun, banyak yang masih dikejar-kejar debt collector hanya gara-gara dia tidak bisa menetapkan gaya hidupnya secara bijak, yaitu ada di bawah kemampuan finansial dia saat ini. Ini penting sekali, karena kalau kita tidak bijak, kita tidak akan bisa. Kalau kita memaksakan selalu penghasilan kita naik, gaya hidup kita juga ikut naik, ya lama-lama tetap akan tidak bisa menabung. Lama-lama ya, bahkan kadang-kala gaya hidup itu kebutuhannya lebih cepat, kenaikannya lebih cepat daripada penghasilan kita. Karena Anda tahu saat ini era sosmed yang begitu meluas, begitu banyak sekali, sehingga terkadang susah untuk kita memisahkan mana yang sebenarnya itu kita perlukan, mana yang sebenarnya hanya untuk sekedar gengsi. Tentu saja di sini harus kita pastikan bahwa kita harus punya pengendalian atau kontrol atas gaya hidup kita. Apapun posisi Anda, apapun penghasilan Anda, tanpa kita mengontrol gaya hidup kita, kita akan selalu kekurangan, boro-boro mau nabung. Par aja ya, ngepasin dengan kebutuhan kita kadang-kala susah. Jadi kita harus bisa bijak, kita harus merendahkan hati kita, sehingga kita bisa menetapkan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, apa sih yang sebenarnya hanya sekedar keinginan kita. Jika kita sudah bisa menetapkan dua hal tadi ya, pertama, apakah kita bisa menaikkan penghasilan kita, apapun caranya, entah dari karir yang meningkat sehingga penghasilan meningkat, atau jika karirnya stuck, kita punya income lain dari tempat lain. Namun harus dicatat bahwa itu adalah sesuatu hal yang terkadang kita tidak bisa kontrol. Kita udah usaha mati-matian nggak bisa dikontrol, sehingga kita harus bisa menetapkan gaya hidup kita tadi. Seperti yang kedua, bahwa kita punya gaya hidup yang di bawah kemampuan finansial kita saat ini, karena itu sangat penting, karena hal itu yang bisa kita kontrol. Oke, jadi kita harus benar-benar bijak menetapkan hal tersebut. Ingat, saat ini kondisinya sedang sulit, sehingga kita tahu terkadang gaya hidup kita mau nggak mau kan harus kita press ya, kita tekan, sehingga kita tahu bottom kita di mana sih, bottom kebutuhan kita di mana. Sehingga kalau kita bisa bijak, kita bisa melakukannya, maka semoga kita bisa mendapatkan spend atau spare income kita untuk ditabung tadi, untuk diinvestasikan, untuk dana darurat maupun untuk lain-lainnya. Baik, ada dua hal tadi yang saya sampaikan. Jadi pertama tentang penghasilan kita harus kita naikkan, dan itu terkadang di luar kontrol kita. Yang kedua, kemudian bagaimana cara kita mengelola gaya hidup kita. Usahakan selalu berada di bawah kemampuan finansial kita. Jika ternyata penghasilan kita hanya par dengan kebutuhan kita actualnya, saya doakan semoga Anda bisa menaikkan, meleverage penghasilan Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan sisa dana untuk
nabung, diinvestasikan, ataupun dana darurat lainnya. Oke, semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk berbahagia. Sampai ketemu. Ciao.